Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah jami'iyah yang sama hadir pada kesempatan ini, kita selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah dalam selalu mengistiqomahkan dalam rutinitas sinau, bahasa Jawa ini ya, sinau ngaji bareng-bareng atau belajar bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mana di kesempatan ini bahwa Allah atas kehendak kodrat irodatnya mewujudkan suatu wujud pertolongannya dan karunia-Nya kepada kita semua, yang pada akhirnya kita semua dalam keadaan bisa hadir dengan betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Sepatutlah kalau kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua Bapak Ibu bahwa Rasulullah yang mana selalu memberikan suri teladan kepada semua umatnya juga kita haturkan dengan sholawat serta salam kepadanya. Mudah-mudahan atas harapan kita semua selalu yang menjadi tumpuhan harapan semua umat manusia atau khususnya umat Rasulullah adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah jami'iyah yang dirahmati Allah, banyaklah di antara kita semua sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang begitu diberikan dengan kesempurnaan, dengan wujud yang zahir dan batin ini, yang mana telah diberikan suatu tugas kewajiban untuk beribadah kepadanya, selalu untuk mengikuti akan apa menjadi anjuran perintahnya dan juga anjuran untuk menjauhi suatu larangannya. Ini bukti bahwa Allah sering menyampaikan atau dengan menyodorkan kalimat ini agar hamba-hamba Allah atau setiap manusia ini bisa selalu ingat dan mengingati apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita sering melihat di dalam pola kehidupan manusia, dalam setiap muamalahnya, semua manusia kadangkala kita pasti menemui hal-hal yang mungkin di dalam pandangan kita ataupun terbalik kepada diri kita semua ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam
melakukan suatu muamalah yang zahir atau batin ini, banyaklah suatu kekhilafan akan suatu amaliyah yang tidak semurninya beribadah kepada Allah, malah sebaliknya kita banyak melakukan hal-hal yang menjadi kemudaratan diri atau masuk kepada lembah-lembah yang sangat jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Contoh dalam hal suatu melakukan kemaksiatan diri secara lahir ataupun batin. Kalau secara dengan demikian Bapak Ibu, kita yang sering melakukan kekhilafan, keteledoran pada diri, tidak selalu mengintrospeksi kepada perbuatan kita atau muamalah kita. Bagaimana kita menuju kepada keridhaan Allah selagi kita belum mau untuk menyadari diri, tidak mau menengok kepada keaiban diri, banyak perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan dengan suatu jalan yang penuh dengan kesalahan, yaitu dalam berlumpurkan dosa. Bapak Ibu jamaah jami'iyah semuanya yang pada dimuliakan Allah, apakah dengan suatu perbuatan kita yang mungkin, maaf Bapak Ibu, banyak melakukan suatu hal yang menjadi kemaksiatan diri, menjadi hinanya diri, menjadi nistanya diri, menjadi cacatnya diri, mungkinkah kita masih terus melakukannya? Atau kita kembali kepada Allah dengan cara mentobati segala perbuatan yang mengandung unsur maksiat dan dosa. Inilah Bapak Ibu bagaimana dan gimana seseorang bisa menjadi baik kalau tidak mau berhenti dari perbuatan-perbuatan yang salah atau kemaksiatan dan dosa. Jadi sangatlah berarti bahwa kalau kita semua Bapak Ibu benar-benar mau mendekatkan diri bertakarub kepada Allah atas segala apa yang telah kita perbuat di masa-masa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam hidup ini. Ayo kita sama-sama belajar dengan prosesinya hidup kembali turja'un kepada Allah, kembali kepada nilai-nilai yang sangat mulia, yaitu kita kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta ampunan atas sebanyak dosa kesalahan kita secara lahir dan batin yang mungkin menjadi murkanya Allah kepada diri kita. Inilah kalau boleh saat ini Bageng berbagi dalam tema nilai orang yang bertobat. Ya, jadi tema coba kita kasih nilai orang yang bertobat. Nilai orang yang bertobat, bagaimana ciri orang itu? Tidakkah kalau kita coba ini Bapak Ibu dan jamaah jami'iyah juga saudara-saudaraku yang di luar sana mencoba bagian untuk menengahkan suatu ayat Allah yang mana di dalam kitab suci Al-Quran ada di surat At-Tahrim, mungkin di ayat 8 itu ya.
Seperti biasa, Bageng coba bacakan. Qaulahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau Bapak Ibu nyoba nanti kita dibuka Qurannya di rumah ya, biar kita coba di surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian atau kamu kepada Allah. Dengan apa? Taubatan nasuha, dengan taubat yang murni. Jadi anjuran Allah telah memberikan kepada semua hambanya yang mana dikala diberi suatu masa waktu di dalam menerjemahkan kehidupan ini yang berlimang dengan penuh kemaksiatan secara lahir dan batin, dengan suatu kesalahan-kesalahan yang akhirnya menumpuk menjadi arti kata dosa. Di sini oleh Allah diserukan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian atau kamu kepada Allah, kepada aku, kata Allah, dengan taubat yang semurni-murninya. Dan ini pertanda bahwa Allah selalu memberikan anjuran ini atau peringatan ini, menginformasikan ini kepada hambanya, menunjukkan bahwa Allah sangatlah kasih sayang kepada setiap ciptaannya. Ini perlunya, makanya Allah membuat seruan di dalam kalamnya itu tadi di ayat Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya, kalau boleh, maaf Bapak Ibu, ini untuk kita ambil dari pengertian daripada ayat yang maksudnya semurni-murninya. Murni dalam artian dalam taubat ya. Jadi kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubatnya hanya karena Allah, tidak karena orang tua ya, bahwa kita karena anak, istri, suami atau saudara, ataupun ya kita mungkin punya majikan, kita berbuat taubat ini karena dengan unsur-unsur yang lain. Tidak, itu salah. Jadi kalau taubat langsung kita, karena ada kalimat di situ dianjurkan taubatan nasuha. Jadi dengan taubat yang benar, yang murni, hanya melulu atau menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sunyikan dari campuran. Nah, ini yang maksudnya. Jadi campuran tadi adalah karena yang lain, ini tidak betul. Jadi taubat yang hakiki adalah taubat mutlak, hanya tertuju kepada Allah, yang mana kita benar-benar mengakui atas segala kehilafan, kesalahan, dalam arti kita melakukan suatu kemaksiatan lahir dan batin yang akhirnya bertumpu dengan arti kata kalimat dosa. Di situ Bapak Ibu, kita harus benar-benar hanya kepada Allah.
Tanpa kepada Allah siapa lagi yang mau mengampuni atas dosa-dosa kita yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kita yang selalu banyak menyalahi akan aturan-aturan Allah. Kalau tidak kepada Allah sebagai sang khalik kita, karena Allah adalah dialah yang mau menerima taubat hambanya. Sampai ada perkataan ya, bertobatlah engkau, umpama sampai kita mau kembali kepada Allah. Ini kuncinya kita selamat itu tobat, Bapak Ibu. Walaupun kita beribu bermuamalah, ya, dalam jenis muamalah ini banyak corak ragamnya, ibadah yang secara makdoh atau ibadah secara ghairu makdoh. Tapi kalau ibadah-ibadah ini tidak disertai dengan taubat yang sesungguhnya, ya ini saya rasa sulit untuk mendapatkan suatu pengampunan Allah. Contoh dah, kita ambil umpama kita melakukan hal tanpa lillahi ta'ala, mungkinkah kita bisa diterima? Padahal Allah menerima semua amal hambanya yang penuh dengan keikhlasan mutlak, hanya tertuju ila antal maksudi, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ya, jadi tolong Bapak Ibu juga kita bagi sendiri, ayo kita sama-sama sinau bareng ini agar selalu meningkatkan, mewaspadai pada diri kita, mengevaluasi diri, bermuhasabah diri, akhirnya dengan celah-celah aib-aib yang ada diri kita, dosa-dosa kita, noda-noda hitam yang ada di diri kita, di hati kita, di jiwa kita, yang dulunya kita ingkar kepada Allah, yang dulunya kita berani melanggar atas larangan Allah. Ayo kita sama-sama, mumpung masih ada suatu kesempatan ini, karena dengan adanya tanpa kita taubat yang nasuha, yang sebenar-benarnya, sangatlah sulit kita menggapai dalam nilai yang sangat tinggi di dalam sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, maka di situ kalau kita melihat atau kita menengok daripada apa petua Rasulullah, dia selalu menegaskan kepada semua umatnya dengan sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah wa taibu minad dambi kaman la dambilahu. Ini Rasulullah memberikan suatu penegasan yang dalam arti orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. At-taibu habibullah. Jadi orang yang benar-benar bertaubat secara keseluruhannya lahir dan batin, secara muamalah ini hanya benar-benar dengan mukhlis, dengan ikhlas, hanya tertuju kepada Allah. Dia kata Rasulullah adalah orang yang bertaubat adalah kasih Allah. Jadi Allah ini sang khalik kita, Rabb kita, Tuhan kita, dia senang kepada hamba-hambanya yang benar-benar bertobat kepada sang pencipta. Ini jelas ditegaskan oleh Rasulullah. Maka orang yang bertaubat berarti menjadi suatu kekasih Allah, karena dia tidak akan melakukan hal-hal suatu kesalahan lagi, salah atau kepada sang penciptanya, juga salah kepada sesama manusia, atau kepada kezaliman kepada diri kita sendiri secara lahir dan batin. Itulah makanya wa ta'ibu minad dambi ya, kaman la dambilah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang sama sekali
tidak ada dosa bagi. Jadi diibaratkan kalau kita, ya Bapak Ibu, istilahnya contoh seperti kita sholat, ya, satu hari 5 waktu. Makanya di situ diibaratkan kita dari zuhur ke asar, ya. Kita di dalam zuhur ke asar baru bersuci, bersih, baru di dalam hal waktu jarak kepada asar kita terjadi suatu hal-hal yang mungkin tidak menutup suatu kemungkinan menjadi suatu kesalahan atau menjadi timbulnya kemaksiatan atau dalam arti dosa, kita sholat lagi. Nah, akhirnya dibersihkan lagi. Ini Allah sangat senang, sangat suka. Apalagi kalau kita berikrar kepada Allah benar-benar sudah bertobat yang hakiki, yang semurni-murninya dengan keimanan kita bahwa tiada amal suatu apapun yang bisa istilahnya mencapai derajat tinggi di sisi Allah kecuali hanya pada orang-orang yang benar-benar dengan taubat nasuha. Ini jelas bahwa Rasulullah memberikan penegasan ini. Ayo nanti benar-benar kita renungi Bapak Ibu, ya, kita renungi daripada semua apa ayat Allah, kalam Allah, juga dari fatwa Rasulullah. Disitulah Bapak Ibu, kalau kita coba juga salah satu ada yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, telah mendengar di dalam suatu hadisnya, ya, daripada sabda Rasulullah. Nah, ini penyampaian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mendengar bahwa Rasulullah telah berfatwa atau bersabda. Dalam fatwanya, "Ma min abdi yatlubu damban wa yuksinu tahura wa yusalla thumma yastaghfirullah illa ghufira la." Nah, ini kalau coba kita artikan, "Ma min abdi yatlubu damban wa yuksinu", tidak ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa kemudian ia atau mereka memperbagus atau menyempurnakan tahura, yaitu bersuci, wasu wa yusol, dan mau melakukan sholat, cuma yastaghfirullah, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ghufirallahu, maka illa kecuali dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Nah, ini juga salah satu konteks hadis ini. Ayo kita benar-benar kita renungi Bapak Ibu. Kalau kita sebagai hamba Allah yang selalu berpegang kepada ajaran-ajaran Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah, kalau ingin selamat, kalau ingin bahagia, jangan keluar dari ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah yang mana telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita boleh mengambil suatu kesimpulan dari ayat tadi, ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah jami'iyah yang sama hadir, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, bahwa nilai orang yang bertaubat itu adalah sangat mulia. Tidak ada manusia semuanya yang dimaksud
pasti semua menyandang pada dirinya penuh dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesalahan. Hanya Allah memberikan yang dimaksud hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ingin kita mengikuti beritiba kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah adalah benar-benar beliau adalah pemimpin, beliau adalah Rasul Allah yang selalu mengajak kepada manusia ke jalan yang hak, jalan yang benar, dengan kebersihan, kesucian akhlaknya, kesucian hatinya, kesucian akal pikirannya, kesucian daripada nafsunya. Jelas ini bukti bahwa kalau kita mengikuti akan ajaran Rasulullah, insya Allah kita nanti bila kembali ke hadirat Allah akan mendapatkan naungan syafaat Rasulullah. Dan ini sesuai dengan kita atiullah wa atiu Rasul, kita taat Allah dan taat Rasul. Ya. Jadi konteksnya kita taat, kita harus benar-benar kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya kita taat dalam arti takwa adalah kita harus penuhi dengan segala seruan perintahnya, jauhi segala larangannya, dan apa yang dicontohkan Rasulullah, ayo selalu kita mengikutinya. Insya Allah di sini Bapak Ibu kita benar-benar tercatat sebagai hamba Allah yang benar-benar bertobat secara lahir dan batin. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan naungan di mana nanti tidak ada suatu naungan kecuali Allah dan Rasulnya. Disinilah Bapak Ibu kalau boleh ya, apa yang dikatakan oleh Al-Imamu Al-Ghazali, dia mengambil suatu pandangan dalam menggali arti dari pengertian taubat. Kita ambil dengan bahasanya aja ya, bahasa pengertian biar gampang dipahami ya Bapak Ibu. Jadi Al-Imamu Al-Ghazali telah menukilkan, mengartikan atau menggali dalam pengertian taubat itu apa. Dia didefinisikan di dalam satu yang awal sebagai hamba Allah harus seketika itu mau meninggalkan perbuatan maksiat. Ini dalam kata Imam Al-Ghazali. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita berani meninggalkan perbuatan maksiat secara dohir ini dan secara yang batin. Itu satu. Yang kedua, kita harus kuat punya konsekuensi diri, bercita-cita meninggalkan maksiat untuk waktu yang akan datang. Jadi kan hari ini, besok ada hari, bila Allah dengan kehendak Allah kita masih dipertemukan di hari esok, kita harus punya cita-cita yang kuat, yang luhur, yaitu kita tidak akan melakukan suatu kemaksiatan lagi dalam muamalah kita secara lahir dan batin dalam penerjemahan hidup ini. Itu yang kedua apa yang dipaparkan oleh Imam Ghazali. Baru yang ketiga, jangan ragu ya, mengejar keteledoran yang telah dilakukan atau kita lakukan di waktu-waktu yang telah lalu. Nah, jadi yang ketiga, kita tidak usah bimbang atau ragu dengan apa kita mengejar keteledoran. Jadi kekurangan-kekurangan diri kita banyak ya yang telah kita lakukan pada waktu-waktu yang telah lalu. Ini menjadi suatu wacana diri kita, jadi kaca diri kita bahwa betapa banyaknya salah perbuatan kita, kemaksiatan kita.
secara yang zahir ataupun yang batin. Nah, ini ada suatu masih ada kesempatan. Ini yang dulu atau yang lampau itu harus kita jadikan wacana daripada diri kita agar menjadikan suatu kinerja kita dalam muamalah kita untuk langkah kedepannya lebih baik dan tidak mau kembali kepada suatu kemaksiatan atau kesalahan. Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, adalah kita harus menyesali benar-benar dengan ketulusan hati nurani kita, yaitu atas perbuatan kemaksiatan kita, kesalahan kita, ataupun dosa yang telah lalu yang mana menumpuk di dalam kita, dan kita harus punya rasa penyesalan terhadap suatu perbuatan kita itu atau sedih terhadapnya. Inilah Bapak Ibu adalah kewajiban dari taubat, karena penyesalan adalah jiwa dari taubat. Jadi empat apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ayo kita kaji bersama-sama, juga ayat-ayat Allah tadi, juga fatwa-fatwa Rasulullah dalam hadisnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah jami'iyah, juga saudaraku seiman semuslim yang di luar sana yang selalu mengikuti akan ngasih nau bareng sama Mbak King dari Padepokan Buyul budaya luhur ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan maghfirah Allah dan selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah secara lahir dan batin, akan kita benar-benar menjadikan hamba Allah dituntun di dalam kekuatan taubat kita hanya mengabdikan diri dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kalimat astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Padepokan Budaya